Hujan deras mengguyur jalan berliku di tepi jurang malam itu. Sebuah mobil hitam melaju kencang, menembus pekatnya kabut dan derasnya hujan. Di dalamnya duduk sepasang suami istri muda bersama seorang anak kecil perempuan yang baru berusia 5 tahun. Anak itu bernama Arini, gadis kecil dengan pipi cabi dan mata bulat penuh cahaya kehidupan. "Ayah, Ibu, dingin sekali," rengek Arini kecil sambil memeluk boneka lusuh kesayangannya. Ibunya tersenyum, meraih jaket tipis dan menyelimuti tubuh mungil anak itu. "Sabar ya, Nak. Sebentar lagi kita sampai di rumah nenek. Kau bisa tidur hangat di sana." Namun takdir malam itu berbeda. Mobil melaju semakin cepat, jalanan licin membuat ban kehilangan kendali. Sang ayah berusaha menguasai kemudi, tetapi mobil justru tergelincir. Teriakan panjang menggema. "Allah!" Dalam hitungan detik, mobil itu terjun ke jurang dalam. Gelap, senyap. Hanya suara hujan yang terus turun menemani. Arini kecil pingsan, tak tahu apa yang terjadi. Saat ia membuka mata, tubuh mungilnya tergeletak di antara reruntuhan mobil yang remuk. Kepalanya berdarah, tangannya tergores, tetapi ia masih hidup. Sementara itu, kedua orang tuanya terjebak dalam besi-besi bengkok. Nyawa mereka tak tertolong lagi. Tak jauh dari tempat itu, seorang petani tua bernama Pak Surya bersama istrinya Buwati yang sedang berjalan pulang dari ladang mendengar suara kecelakaan. Mereka bergegas menuju sumber suara dengan hati berdebar. Alangkah terkejutnya mereka melihat mobil yang hancur di dasar jurang. "Ya Allah, semoga masih ada yang selamat," ucap Pak Surya dengan napas terengah. Mereka memanjat batu-batu licin, lalu menemukan seorang anak kecil yang masih bernafas lemah. "Wati, lihat, anak ini masih hidup." Buwati langsung menjerit kecil, lalu mengangkat tubuh mungil Arini. "Syukurlah, syukurlah masih ada yang bisa diselamatkan." Tanpa pikir panjang, pasangan petani itu membawa Arini ke gubuk sederhana mereka. Malam itu juga, mereka merawat luka-luka gadis kecil itu dengan peralatan seadanya. Arini kecil menangis mencari ayah ibunya, namun Buwati hanya bisa memeluk erat dan berkata dengan suara terbata, "Sabar ya, Nak, orang tuamu sudah tenang di sisi Tuhan." Arini belum benar-benar mengerti arti kehilangan. Yang ia tahu, sejak malam itu ia tak lagi dipanggil sayang oleh ayah, tak lagi dikecup mesra oleh ibu sebelum tidur. Yang ia miliki hanyalah sepasang petani miskin yang tulus, yang kemudian ia panggil bapak dan mak. Hari-hari Arini dilalui di desa kecil di pinggiran kota. Rumahnya hanyalah gubuk reot berdinding bambu, beratap rumbia yang bocor tiap kali hujan datang. Ia tidur di atas tikar usang, berbantal kain bekas beras. Namun, di rumah sederhana itu, ia mengenal arti kasih sayang sejati. Pak Surya adalah seorang buruh tani. Setiap pagi ia berangkat ke sawah orang kaya, mencangkul tanah demi upah yang bahkan tak cukup untuk membeli beras seharian. Sementara Buwati berjualan sayur seadanya di pasar desa. Meski miskin, mereka merawat Arini dengan penuh cinta. "Nak, kau jangan minder. Walau kita tak punya harta, kita masih punya hati yang tulus," begitu pesan yang selalu ditanamkan mak padanya. Arini tumbuh menjadi anak yang berbeda dari teman-teman seusianya. Sejak kecil ia sudah tahu arti kerja keras. Ia membantu menyapu rumah, menimba air, bahkan ikut turun ke sawah meski tubuhnya masih kecil. Kadang, ketika melihat anak-anak lain membawa bekal roti dan susu ke sekolah, ia hanya bisa menelan ludah sambil memakan singkong rebus pemberian mak. Namun ia tidak pernah iri. Arini percaya, suatu saat ia akan membalas semua kebaikan orang tua angkatnya. Di sisi lain, jauh di kota besar, seorang pria tua dengan rambut memutih duduk di kursi roda di dalam rumah megah penuh kaca kristal. Ia adalah Tuan Wijaya, konglomerat terkaya di negeri itu. Perusahaan yang ia bangun melingkupi segala bidang, perbankan, properti, hingga jaringan retail terbesar. Namun, kekayaan itu tak berarti apa-apa baginya. Sejak kecelakaan yang menewaskan anak dan menantunya 5 tahun lalu, ia kehilangan satu-satunya cucu yang sangat ia cintai. "Cari cucuku, cari sampai dapat. Aku tak peduli berapa biayanya," begitu selalu ia perintahkan pada bawahannya. Puluhan detektif pribadi disebar, namun hasilnya nihil. Cucu yang hilang itu seakan ditelan bumi.
Tanda lahir berbentuk bulan sabit di bahu kanan adalah satu-satunya petunjuk yang dimiliki Tuan Wijaya. Tanda itu unik, diwariskan dari garis keluarga besarnya. Ia yakin, jika cucunya masih hidup, dunia suatu saat akan mempertemukan mereka. Waktu berlalu. Arini beranjak remaja. Wajahnya semakin cantik meski kulitnya legam terbakar matahari sawah. Tatapan matanya penuh keteguhan, senyumnya hangat meski sering diselimuti lapar. Namun hidup tidak mudah. Banyak orang desa yang meremehkannya karena ia anak miskin. Anak pungut, begitu julukan yang sering ia dengar. Ada pula yang menghinanya tak pantas bersekolah karena hanya akan jadi kuli, seperti orang tua angkatnya. Arini menahan semua hinaan itu. Ia hanya menjawab dengan prestasi. Di sekolah, ia selalu mendapat peringkat pertama. Guru-gurunya kagum akan kecerdasan dan kerajinannya. Arini, suatu hari kau akan jadi orang besar, ucap gurunya. Namun dalam hati, Arini hanya bisa berdoa, Ya Allah, izinkan aku membahagiakan bapak dan mak yang sudah merawatku. Jangan biarkan aku menjadi beban mereka. Meski miskin, rumah petani itu dipenuhi kebahagiaan sederhana. Setiap malam, mereka makan bersama di lantai dengan lauk seadanya. Kadang hanya nasi jagung dengan sambal terasi. Arini sering berkata, enak sekali, Mak. Ini lebih lezat dari makanan restoran. Buati tertawa terharu. Nak, kau memang anak yang pandai bersyukur. Malam-malam di desa dihabiskan dengan lampu teplok, bercerita tentang bintang, dan suara jangkrik yang menemani tidur. Arini mungkin tidak punya kasur empuk, tetapi ia punya pelukan hangat dari orang tua angkat yang mencintainya setulus hati. Di balik senyum dan ketegaran, Arini menyimpan luka dan kerinduan mendalam. Ia sering duduk di tepi sawah, menatap langit, dan berbisik pelan. Ayah, Ibu, di mana kalian sekarang? Aku rindu. Namun, seiring bertambah usia, Arini mulai bermimpi. Ia ingin sekolah tinggi, ingin sukses, agar bisa membahagiakan keluarga angkatnya. Ia yakin, miskin bukan berarti takdirnya selamanya. Nanti kalau Arini besar, Arini mau jadi orang sukses, Mak. Mau bangun rumah untuk bapak dan mak, biar nggak kehujanan lagi, katanya suatu malam. Pak Surya hanya tersenyum sambil menepuk kepala anak itu. Nak, jangan terlalu memikirkan kemewahan. Yang penting kau jadi orang baik. Itu sudah cukup buat kami. Namun Arini tetap bertekad. Ia ingin meraih dunia yang lebih besar dari sekadar sawah dan ladang. Hari-hari terus berlalu. Arini tumbuh menjadi gadis dewasa, cantik dengan hati yang bersih. Namun ia tak pernah tahu, di balik darah miskin yang ia yakini, ia sebenarnya adalah pewaris sah kekaisaran bisnis raksasa. Takdir sudah menuliskan jalan panjang untuknya. Dari seorang gadis desa yang miskin, dari seorang anak yang disia-siakan dunia, hingga kelak berdiri tegak sebagai ratu dalam kerajaan bisnis. Namun sebelum sampai ke sana, Arini masih harus melalui jalan berliku penuh air mata, termasuk pertemuannya dengan seorang pria yang akan mengubah seluruh hidupnya. Raka, lelaki yang kelak menjadi suaminya, sekaligus sumber luka terbesarnya. Usia Arini sudah menginjak 18 tahun. Gadis desa itu tumbuh menjadi pribadi yang memesona. Meski miskin, kecantikannya alami, dipadukan dengan sikap ramah dan hati yang tulus. Pada suatu sore, ketika ia sedang membantu mak menjual sayuran di pasar, seorang pemuda tampan berdiri di depan lapaknya. Pemuda itu mengenakan kemeja rapi, wajahnya bersih, matanya teduh. Namanya Raka. Bu, boleh beli kangkung sama cabai sekilo? Tanyanya sopan. Buati tersenyum lebar. Boleh, Nak. Wah, jarang ada anak muda sekeren kamu mau belanja sendiri. Arini yang saat itu sedang menata sayuran menunduk, wajahnya memerah. Raka tersenyum melihat Arini, lalu berkata, adiknya Bu ini yang jualan juga. Arini gugup, ini dagangan mak saya. Raka hanya mengangguk, tetapi sorot matanya berbeda. Ia memperhatikan Arini cukup lama, seolah ada sesuatu yang menarik hatinya. Pertemuan itu tidak berhenti di pasar. Raka ternyata sering lewat desa itu karena ia bekerja di kantor pemerintahan kecamatan yang tak jauh dari sana. Setiap kali mampir, ia selalu menyempatkan membeli sayuran di lapak Buati, padahal jelas di pasar lain banyak pilihan yang lebih murah. Lama-lama,
Arini mulai terbiasa dengan kehadirannya. Mereka berbincang singkat tentang hal-hal kecil, cuaca, harga cabai, sampai cerita lucu tentang ayam peliharaan tetangga. Suatu hari, Raka memberanikan diri bertanya, "Arini, kamu sekolah di mana sekarang?" "Aku sudah tamat SMA, tapi belum bisa kuliah," jawab Arini lirih. "Bapak dan Mak tidak mampu biayai. Jadi aku bantu mereka saja di rumah." Raka mengangguk, matanya memandang penuh simpati. "Sayang sekali, padahal aku yakin kamu pintar." Kata-kata itu membuat hati Arini hangat. Ia tak terbiasa mendapat perhatian seperti itu dari lelaki. Tak butuh waktu lama, rasa kagum tumbuh menjadi cinta. Raka sering datang membantu keluarga Arini, bahkan rela turun ke sawah bersama Pak Surya. "Kau anak kota, nggak jijik kena lumpur?" goda Pak Surya. Raka tertawa, "Demi yang saya suka, Pak, lumpur pun terasa emas." Ucapan itu membuat Arini salah tingkah. Beberapa bulan kemudian, Raka memberanikan diri melamar Arini. Ia datang bersama keluarganya, membawa seserahan seadanya. Namun, sejak awal, Ibu Raka menampakkan wajah masam. Ia menatap Arini dari ujung rambut sampai kaki dengan sinis. "Jadi ini calon menantuku? Anak petani miskin," katanya meremehkan. Raka berusaha menenangkan, "Bu, cinta tidak melihat harta." Namun ibunya bergeming. "Raka, kau laki-laki mapan. Banyak wanita terhormat yang bisa kau nikahi. Mengapa harus memilih gadis miskin ini?" Raka tetap bersikeras. "Aku mencintainya, Bu. Dan aku akan menikahinya." Akhirnya, meski dengan berat hati, keluarga Raka menyetujui. Pernikahan itu berlangsung sederhana di halaman rumah Pak Surya. Hanya ada tarup kecil dengan kursi kayu pinjaman tetangga. Arini mengenakan kebaya putih sederhana, sementara Raka duduk gagah di sampingnya. Air mata bahagia mengalir di pipi Buwati. "Nak Arini, akhirnya kau menikah juga. Semoga kau bahagia." Pak Surya menepuk bahu menantunya. "Jaga anak kami baik-baik. Dia bukan darah kami, tapi dia anak hati kami." Raka mengangguk mantap. "Saya janji, Pak." Meski tanpa pesta mewah, pernikahan itu penuh cinta. Arini merasa hidupnya sempurna. Ia tak peduli meski banyak orang meremehkannya. Yang penting, ia memiliki suami yang tulus mencintainya. Setelah menikah, Arini pindah ke rumah Raka di kota. Rumah itu milik keluarganya, cukup besar, dengan halaman luas. Awalnya, kehidupan rumah tangga mereka terasa manis. Raka memperlakukan Arini dengan penuh cinta. Mereka sering memasak bersama, berjalan-jalan sore, bahkan sekadar duduk berbincang hingga larut malam. "Arini, aku bahagia bersamamu. Kau berbeda dari gadis lain. Kau sederhana, tapi hatimu tulus," ucap Raka suatu malam sambil menggenggam tangan istrinya. Arini tersenyum, "Aku juga bahagia, Mas. Walau aku tak bisa memberi harta, aku akan berikan seluruh hatiku." Namun, kebahagiaan itu tidak bertahan lama. Sejak awal, ibu mertua Arini tidak menyukainya. Ia selalu menganggap Arini tak pantas mendampingi anaknya. "Kau tahu diri, Arini. Kau ini cuma anak orang miskin. Jangan harap bisa hidup santai di rumah ini. Kau harus buktikan dirimu berguna," begitu kata-katanya penuh sindiran. Arini hanya bisa menunduk. "Iya, Bu." Sedikit demi sedikit, ibu mertua mulai menekan Arini. Ia memerintah ini itu, dari urusan rumah hingga melayani tamu. Bahkan ketika Arini kelelahan, ia tetap dipaksa bekerja. "Mas Raka, kenapa ibu selalu begitu ke aku?" tanya Arini suatu malam dengan mata berkaca. Raka menghela napas. "Sabar ya, sayang. Ibu memang keras. Tapi aku mencintaimu. Jangan dengarkan kata-katanya." Arini mencoba sabar. Ia yakin cinta Raka cukup untuk menutupi luka yang ditorehkan mertuanya. Beberapa bulan setelah pernikahan, Arini dinyatakan hamil. Raka sangat gembira. "Aku akan jadi ayah." "Arini, terima kasih sudah memberiku anugerah ini." Namun, kabar kehamilan itu justru membuat ibu mertua semakin menyindir. "Hamil? Anak miskin ini bisa apa nanti? Bisa lahirkan dengan selamat saja syukur." Arini menahan tangis, mencoba tidak memperdulikannya.
Ia hanya ingin menjaga kandungannya dengan baik. Namun, sejak saat itu, kehidupan rumah tangganya mulai diuji. Raka yang dulu selalu membelanya, perlahan terpengaruh bisikan ibunya. Ia mulai jarang pulang, sering memberi alasan sibuk di kantor. Arini merasa ada sesuatu yang berubah, tapi ia masih percaya bahwa cinta mereka akan bertahan. Suatu malam, Arini duduk di teras rumah sendirian. Tangannya mengelus perut yang semakin membesar. "Anakku, semoga kau lahir dengan sehat. Meski ibu sering disakiti, aku akan selalu kuat untukmu," bisiknya. Dari dalam rumah, samar terdengar suara ibu mertua berbicara dengan seseorang di telepon. "Ya, Raka harus segera sadar. Perempuan miskin itu tidak pantas. Aku sudah siapkan gadis lain untuknya, anak pengusaha yang jauh lebih pantas jadi menantu." Arini terdiam. Hatinya terasa tertusuk. Ia sadar, perjuangannya baru saja dimulai. Hari-hari manisnya dengan Raka seakan semakin jauh. Arini masih berusaha bertahan, meski perlakuan ibu mertua kian hari kian menyakitkan. Dalam hatinya, ia berdoa semoga suaminya tidak benar-benar meninggalkannya. Namun, ia tidak tahu, takdir telah menuliskan kisah pahit. Lelaki yang dulu ia percayai sepenuh hati, perlahan akan berubah menjadi sumber luka terdalam yang hampir merenggut nyawanya. Usia kandungan Arini sudah memasuki 7 bulan. Tubuhnya mulai terasa berat, punggung sering nyeri, dan kakinya bengkak. Meski begitu, bukannya mendapatkan perhatian atau kasih sayang, ia justru dipaksa melakukan pekerjaan rumah setiap hari. "Arini, cepat bersihkan lantai ini. Masak hanya begini saja kau tidak bisa? Perempuan macam apa kau ini?" bentak ibu mertua dengan nada tinggi. Arini yang sedang menahan perut besarnya hanya bisa menjawab lirih, "Iya, Bu, sebentar lagi selesai." Setiap hari ia harus bangun lebih pagi dari siapapun, memasak, mencuci, mengepel, bahkan mengurus kebun belakang. Semua itu dilakukan seorang diri. Padahal kondisi tubuhnya sudah tidak sekuat dulu. Sementara Raka, lelaki itu semakin jarang di rumah. Pulang pun sering larut malam, dengan alasan pekerjaan menumpuk. Jika Arini bertanya, ia selalu menjawab singkat dan seringkali dengan nada kesal. "Mas, kenapa sekarang jarang pulang?" tanya Arini suatu malam, menahan rasa rindu. Raka mendengus, "Jangan cerewet. Aku lelah. Kau tahu kan aku kerja mencari uang untukmu dan anakmu ini? Jadi jangan banyak tanya." Kalimat itu menusuk hati Arini. Dulu, Raka selalu memeluknya dan mengatakan ia adalah segalanya. Kini, seolah-olah Arini hanyalah beban. Malam-malam Arini dilalui dengan air mata. Ia sering berdoa sambil memeluk perutnya. "Nak, maafkan ibu. Semoga kelak kau tidak merasakan sakit seperti yang ibu rasakan sekarang." Di balik perubahan Raka, berdirilah sang ibu yang tak pernah lelah menaburkan racun kebencian. "Raka, lihatlah istrimu itu. Apa yang bisa dia banggakan? Dia hanya perempuan miskin yang tidak membawa apa-apa ke dalam rumah ini. Kau pantas mendapatkan yang lebih baik." Awalnya Raka membela Arini. Tapi lama-kelamaan, ia mulai terpengaruh. Setiap kali Arini salah sedikit saja, ibu mertuanya langsung memanfaatkan momen itu untuk menjelek-jelekkan. "Lihat, Nak. Arini bahkan tidak bisa memasak enak. Kau mau makan makanan hambar seumur hidupmu." Raka menghela napas panjang. Sedikit demi sedikit, hatinya dingin terhadap Arini. Pada saat yang sama, muncullah seorang wanita bernama Maya, rekan kerja Raka di kantor. Maya cantik, berpenampilan elegan, anak seorang pengusaha kaya. Ia pandai mengambil hati, penuh perhatian, dan selalu ada saat Raka mengeluh tentang rumah tangganya. "Kasihan kamu, Rat. Kau punya istri yang tidak sepadan denganmu. Padahal kau lelaki hebat, pantas mendapat wanita yang mendukungmu," bisik Maya dengan manis. Raka yang haus perhatian mulai terlena. Telepon dan pesan singkat sering ia lakukan bersama Maya. Bahkan tak jarang mereka bertemu diam-diam sepulang kerja. Sementara Arini, di rumah, menunggu dengan penuh rindu sambil menyiapkan makanan yang akhirnya tak disentuh oleh suaminya. Semakin dekat dengan hari persalinan, tubuh Arini semakin lemah. Tapi ibu mertua tak pernah memberi keringanan. "Arini, jemur cucian ini cepat. Jangan malas.
Jangan jadikan perutmu alasan untuk bermalas-malasan. Dengan langkah gontai, Arini menuruti. Keringat bercucuran, tubuhnya terasa seperti runtuh. Suatu hari, ia jatuh pingsan di dapur saat sedang memasak. Ketika sadar, ia mendapati dirinya di kamar. Namun bukannya mendapat simpati, ia justru dimarahi. Kau benar-benar tak berguna. Baru hamil saja sudah tidak bisa apa-apa. Bagaimana nanti kalau sudah punya anak? Kau hanya merepotkan. Raka berdiri di samping, diam saja, tidak membela. Arini menatap suaminya dengan mata berkaca. Mas, kau tidak percaya aku berusaha? Raka hanya mengalihkan pandangan. Cukup, jangan banyak alasan. Tak cukup sampai di situ. Suatu hari, ibu mertua membawa Maya ke rumah dengan alasan teman dekat Raka. Arini, buatkan minuman untuk tamu, perintah ibu mertua. Arini tertegun. Perutnya sudah 9 bulan, jalannya pun susah, tapi ia tetap menurut. Dengan tubuh gemetar, ia membuatkan teh hangat untuk wanita yang sebenarnya merebut suaminya. Maya tersenyum sinis ketika menerima gelas dari tangan Arini. Terima kasih, Mbak Arini. Semoga kamu kuat ya menghadapi semuanya. Ucapannya manis, tapi matanya penuh penghinaan. Arini hanya menunduk, menahan air mata. Ia merasa dipermalukan di rumahnya sendiri. Malam itu, hujan deras mengguyur. Arini duduk di kamar seorang diri. Suaminya entah kemana, ibunya mertua sibuk bercengkerama dengan Maya di ruang tamu. Ia mengelus perutnya yang besar, suaranya parau. Anakku, apakah kau mendengar? Ibu sudah tidak kuat. Tapi demi kau, ibu harus bertahan. Kau satu-satunya alasan ibu masih hidup. Air matanya jatuh membasahi bantal. Tak ada bahu untuk bersandar, tak ada tangan yang menggenggam, tak ada suami yang dulu berjanji akan melindungi. Hari berikutnya, tubuh Arini benar-benar melemah. Ia nyaris tidak bisa berjalan, kakinya bengkak parah, nafasnya tersengal. Tapi ketika ia tak mampu membersihkan rumah, ibu mertuanya murka. Kau ini benar-benar pemalas. Tidak bisa kerja, cuma bisa makan saja. Pergi kau dari rumah ini. Arini terkejut. Bu, saya hamil besar. Mau kemana saya pergi malam-malam begini? Bukan urusan saya. Rumah ini tidak butuh beban. Raka yang baru pulang hanya terdiam. Arini menatapnya dengan tatapan penuh harap. Mas, katakan sesuatu, aku istrimu. Namun Raka hanya berkata dingin. Pergilah dulu dari sini. Jangan bikin masalah. Malam itu, dengan perut yang hampir melahirkan, Arini diusir keluar rumah. Ia dilarang membawa pakaian atau barang-barang, hanya tubuh dan kandungan yang melekat. Hujan deras mengguyur tubuhnya, membuat kebaya tipisnya basah kuyup. Ia berjalan tertatih, tidak tahu harus kemana. Tangisnya bercampur dengan derasnya hujan. Di tengah gelapnya malam, ia menemukan emper toko dan duduk di sana. Dingin menusuk tulangnya. Perutnya terasa nyeri hebat, seolah bayinya ingin lahir saat itu juga. Ya Allah, tolong aku tidak tahu harus kemana, bisiknya lirih, hampir pingsan. Arini memejamkan mata di emper toko yang dingin, tubuhnya menggigil, hatinya hancur. Ia tak pernah menyangka, cinta yang dulu begitu tulus kini berubah menjadi pengkhianatan. Ia diusir dalam keadaan hamil tua, hanya karena ia miskin dan tak berdaya. Namun, takdir punya caranya sendiri. Justru di titik terendah inilah, jalan menuju kebahagiaan dan kebangkitannya akan dimulai, karena seseorang yang selama ini mencarinya tanpa lelah, sebentar lagi akan menemukannya. Hujan turun semakin deras. Petir menyambar, membuat Arini yang berjalan sendirian di jalan sepi itu menggigil ketakutan. Perutnya yang besar membuat langkahnya lamban. Setiap kali ia melangkah, rasa sakit menjalar dari pinggang hingga perut. Nafasnya tersengal, tubuhnya goyah, namun ia memaksa untuk terus berjalan. Ya Allah, tolong hamba MU ini. Kemana aku harus pergi? Rumah orang tua angkatku jauh sekali, aku tidak punya siapa-siapa di sini, lirihnya sambil menahan tangis. Kebaya tipisnya sudah basah kuyup, menempel di tubuhnya. Rambutnya acak-acakan, wajahnya pucat pasi. Orang-orang sudah tidak ada di jalan, semua berlindung dari hujan. Tak ada yang peduli pada seorang wanita hamil yang berjalan sendirian di tengah malam.
Setelah berjalan entah berapa jauh, Arini menemukan sebuah emper toko yang sudah tutup. Ia duduk di lantai dingin yang basah, bersandar pada dinding. Kakinya terasa kram, perutnya sesekali nyeri. Air matanya jatuh tanpa henti. "Nak, maafkan ibu. Malam ini kita tidur di jalan. Seharusnya kau lahir di rumah dengan sambutan bahagia, tapi lihatlah, kita ditelantarkan." Tangannya mengelus perut yang bulat, seolah berusaha menenangkan janin di dalamnya. Bayi itu menendang pelan, seakan memberi kekuatan. Namun tubuh Arini semakin lemah. Dingin merayap hingga ke tulangnya. Ia menggigil hebat, giginya gemeretuk. "Jika ini memang akhirku, semoga kau selamat, nak," bisiknya lirih. Waktu berjalan lambat. Hujan tak kunjung reda. Arini memejamkan mata, tubuhnya semakin tak berdaya. Bayangan masa lalu muncul di kepalanya, wajah ayah dan ibunya yang dulu penuh kasih, senyum Pak Surya dan Bu Wati yang membesarkannya dengan tulus, dan wajah Raka yang dulu berjanji tak akan pernah meninggalkannya. "Janji apa semua itu, Mas? Katamu akan menjagaku, tapi kau biarkan aku seperti ini." Tangisnya pecah. Rasa sakit di perut semakin hebat. Ia mulai takut bayinya akan lahir malam itu, tanpa bidan, tanpa siapapun yang menolong. Ia hanya bisa berdoa dengan sisa kekuatan. Tiba-tiba, suara deru mobil terdengar mendekat. Lampu mobil menerobos gelapnya hujan, berhenti tak jauh dari tempat Arini duduk. Dari balik kaca, seorang sopir tua melihat sesosok wanita tergeletak lemah di emper toko. "Pak, ada orang," serunya pada penumpang di kursi belakang. Seorang lelaki tua dengan rambut memutih menoleh. Wajahnya penuh wibawa, meski tubuhnya sudah renta. Dialah Tuan Wijaya, konglomerat yang selama ini mencari cucunya. "Berhenti. Cepat periksa siapa dia," perintahnya. Sopir bergegas turun, lalu terkejut melihat Arini yang setengah pingsan. "Pak, ini wanita muda, hamil besar. Dia hampir pingsan." Mendengar itu, Tuan Wijaya langsung turun meski tubuhnya lemah. Saat matanya menatap wajah pucat Arini, hatinya bergetar. Ada rasa aneh yang sulit dijelaskan. Ia mendekat, lalu melihat bahu kanan Arini yang kebetulan terbuka karena kebaya basah menempel. Matanya terbelalak. Tanda itu, bulan sabit di bahu. Tangannya bergetar, ia hampir menangis. "Ya Allah, ini cucuku, yang kucari bertahun-tahun." Tanpa membuang waktu, Tuan Wijaya memerintahkan sopirnya mengangkat Arini ke dalam mobil. "Bawa dia ke rumahku. Panggil dokter, suster, siapa saja. Pastikan dia selamat." Arini yang setengah sadar hanya mendengar samar-samar suara itu. Ia merasa tubuhnya hangat, tak lagi diguyur hujan. Dalam hati ia berbisik, "Apakah aku sudah mati?" Namun ketika terbangun, ia mendapati dirinya berbaring di kamar besar dengan ranjang empuk. Di sekelilingnya ada perawat yang sibuk memeriksa kondisinya. Seorang pria tua duduk di sampingnya, menggenggam tangannya dengan mata berkaca-kaca. "Cucuku, akhirnya aku menemukanmu." Arini bingung. Siapa kakek?" Suaranya lemah. Tuan Wijaya tersenyum penuh haru. "Aku kakekmu. Aku mencari kamu bertahun-tahun. Tanda lahir di bahumu itu, bukti bahwa kau darah dagingku." Air mata Arini jatuh. Ia tidak percaya dengan apa yang didengarnya. Hari-hari berikutnya, Arini dirawat dengan penuh kasih sayang di rumah besar kakeknya. Semua kebutuhan terpenuhi, makanan bergizi, perawatan medis terbaik. Setiap hari Tuan Wijaya menemaninya, bercerita tentang masa lalu, tentang ayah dan ibunya yang ternyata adalah anak tunggalnya yang meninggal dalam kecelakaan. "Sejak saat itu, aku kehilangan segalanya. Tapi aku tahu, cucuku masih hidup. Aku mencarimu kemana-mana, tapi tak pernah menemukan. Hingga malam itu, Tuhan mempertemukan kita kembali," ucap kakeknya dengan suara bergetar. Arini hanya bisa menangis haru. Ia merasa semua penderitaannya akhirnya terbayar dengan pertemuan ini. Usia kandungannya semakin mendekati hari persalinan. Kali ini Arini tidak sendiri. Ia didampingi dokter terbaik, suster siaga 24 jam, dan tentu saja sang kakek yang selalu menemaninya. Berita tentang pewaris konglomerat yang hilang lalu ditemukan kembali tersebar luas di media. Foto Arini dengan perut besarnya muncul di televisi, majalah, hingga portal berita online.
Semua orang membicarakannya. Siapa sangka, gadis miskin yang selama ini tak dianggap ternyata cucu Tuan Wijaya, begitu isi berita. Arini menjadi sorotan publik. Namun ia tidak peduli. Yang penting, anaknya akan lahir dalam kondisi terbaik dan ia tidak lagi sendirian. Di balik kesedihan dan penghinaan yang ia alami, ternyata Tuhan menyimpan kejutan indah. Malam ketika ia hampir kehilangan harapan, takdir membawanya bertemu kakeknya, sosok yang akan mengubah hidupnya selamanya. Dari seorang wanita miskin yang diusir dalam keadaan hamil, ia kini menjadi pewaris kerajaan bisnis terbesar di negeri itu. Namun, ia belum tahu bahwa kabar ini akan segera sampai ke telinga suami, mertua, dan wanita yang merebut rumah tangganya. Dan ketika itu terjadi, dunia mereka akan terguncang. Sejak malam hujan itu, hidup Arini berubah total. Ia yang dulu ditelantarkan, kini bagaikan seorang putri. Rumah besar kakeknya, Tuan Wijaya, penuh dengan pelayan yang siap membantu kapan saja. Setiap pagi, seorang suster akan datang memeriksa tekanan darah, kondisi bayi dalam kandungan, hingga asupan makanannya. "Bu, jangan khawatir, kandungan ibu sangat sehat. Bayinya kuat sekali," kata dokter pribadi kakeknya setiap kali kontrol. Arini hanya bisa mengangguk, matanya berkaca-kaca. "Aku tak pernah membayangkan akan mendapatkan semua ini," batinnya. Dulu, untuk makan pun ia harus menghemat. Bahkan saat hamil besar, ia masih disuruh memasak, mencuci, hingga membersihkan rumah mertua. Kini, ia hanya perlu istirahat dan menjaga kandungan. Kakeknya selalu menemaninya makan, menemaninya berbicara. "Nak, kau tidak boleh merasa sendiri lagi. Mulai sekarang, aku akan menjadi pelindungmu. Aku janji, tak akan ada lagi yang berani menyakitimu." Air mata Arini selalu jatuh tiap kali mendengar kata-kata itu. Ia merasakan kasih sayang seorang keluarga sejati yang lama sekali ia rindukan. Meski kehidupannya kini jauh lebih baik, luka di hatinya belum hilang. Kadang, ia masih terbangun di malam hari, teringat bagaimana mertua dan suaminya mengusirnya. Ia masih bisa merasakan dinginnya hujan malam itu, dinginnya lantai emper toko tempat ia tidur. Kakeknya tahu cucunya masih menyimpan luka itu. Suatu malam, ia mendekati Arini yang sedang termenung di balkon. "Kau masih mengingatnya, bukan?" Arini menoleh, tersenyum pahit. "Sulit untuk dilupakan, Kat. Aku hanya bertanya pada diriku sendiri, bagaimana mereka bisa tega. Saat aku hamil besar, mereka memperlakukanku seperti sampah." Tuan Wijaya menggenggam tangannya erat. "Mereka tidak tahu siapa kau sebenarnya. Mereka buta oleh kebencian dan keserakahan. Tapi percayalah, cucuku, Tuhan tidak tidur. Kebenaran selalu akan datang pada waktunya." Arini mengangguk, meski hatinya tetap perih. Ia tahu, meski hidupnya kini berubah, bayangan masa lalunya tak akan mudah hilang. Waktu berlalu cepat. Usia kandungan Arini memasuki 9 bulan lebih. Dokter sudah memprediksi bahwa persalinannya akan terjadi kapan saja. Kakeknya sudah menyiapkan rumah sakit mewah dengan fasilitas lengkap. Semua media bahkan sudah menunggu kabar, karena berita tentang pewaris hilang yang ditemukan kembali sudah menyebar ke seluruh negeri. Malam itu, Arini merasakan kontraksi hebat. Ia menggenggam erat tangan suster. "Perutku sakit sekali." Dokter segera dipanggil. Tuan Wijaya yang sedang membaca koran langsung panik, wajahnya pucat. "Cepat bawa cucuku ke rumah sakit. Jangan sampai terjadi apa-apa padanya atau bayinya." Ambulans keluarga segera meluncur dengan pengawalan ketat. Wartawan yang kebetulan berjaga di depan rumah langsung mencium ada peristiwa besar. Mereka mengikuti dari kejauhan, kamera siap untuk menangkap momen kelahiran pewaris konglomerat itu. Di ruang bersalin, Arini berjuang sekuat tenaga. Tangannya menggenggam erat ranjang, keringat membanjiri wajahnya. "Ya Allah, kuatkan aku, demi anakku." Kakeknya menunggu di luar, berjalan mondar-mandir dengan gelisah. Ia tak berhenti berdoa. "Ayah, Ibu, jika kalian bisa mendengar, tolong jaga putri kalian. Jangan biarkan aku kehilangan dia setelah aku menemukannya." Setelah berjam-jam berjuang, tangisan bayi akhirnya terdengar menggema di ruangan itu. Seorang bayi laki-laki lahir dengan sehat dan kuat. Dokter mengangkatnya,
memperlihatkan pada Arini yang sudah kelelahan namun tersenyum penuh air mata. Itu anakmu, Bu. Laki-laki sehat, kata dokter. Arini menangis terisak, tangannya bergetar saat menyentuh bayi mungil itu. Nak, akhirnya kau lahir juga. Terima kasih sudah bertahan bersama ibu. Tuan Wijaya langsung masuk begitu diberi izin. Begitu melihat cucunya yang baru lahir, ia menangis terseduh. Tangannya gemetar saat menggendong bayi kecil itu. Inilah cicitku, penerus keluarga Wijaya, suaranya parau penuh emosi. Mulai sekarang, kalian tidak akan pernah kekurangan apapun. Aku akan pastikan kalian hidup bahagia. Wajahnya bersinar penuh kebahagiaan. Seolah semua luka masa lalu terbayar dengan kelahiran bayi ini. Keesokan harinya, berita kelahiran cucu pewaris konglomerat itu meledak di seluruh negeri. Foto Arini yang menggendong bayinya bersama kakeknya muncul di halaman depan koran. Stasiun televisi menayangkan liputan khusus tentang kelahiran sang pewaris. Arini, cucu Tuan Wijaya yang selama ini hilang, kini resmi kembali. Malam tadi, ia melahirkan bayi laki-laki sehat. Bayi ini otomatis menjadi generasi penerus perusahaan Wijaya Group, perusahaan terbesar di negeri ini. Wartawan ramai menunggu di depan rumah sakit, berharap bisa mengambil gambar. Semua orang ingin tahu siapa sebenarnya wanita yang dulu dianggap tak berarti, kini menjadi pusat perhatian bangsa. Arini menjadi sorotan. Namun ia tetap sederhana. Aku hanya ingin hidup tenang bersama anakku dan kakekku. Itu saja sudah cukup bagiku, katanya singkat ketika diwawancarai. Hari-hari setelah melahirkan, Arini dirawat dengan penuh kasih sayang. Bayinya tumbuh sehat, diberi nama Akil Wijaya, sesuai pilihan kakeknya. Nama itu berarti anak yang cerdas dan berakal. Tuan Wijaya bahkan mengumumkan di depan media bahwa seluruh aset perusahaan kelak akan diwariskan pada Arini dan Akil. Dunia bisnis gempar. Semua orang kini tahu, Arini bukan hanya cucu yang hilang, tapi juga satu-satunya pewaris sah dari perusahaan terbesar di negeri ini. Arini perlahan merasa tenang. Ia tidak lagi khawatir akan masa depan anaknya. Semua penderitaan yang dulu ia alami kini terbayar. Namun jauh di sana, kabar ini sudah sampai ke telinga seseorang yang dulu mengusirnya. Raka sedang duduk bersama ibunya dan wanita simpanannya ketika televisi menayangkan berita tentang kelahiran cucu Tuan Wijaya. Wajah Raka langsung pucat. Itu Arini, serunya. Mertua Arini, Bu Ratna, terbelalak. Astaga! Jangan bilang dia cucu Tuan Wijaya. Raka hampir menjatuhkan gelas di tangannya. Tak mungkin. Arini, cucu konglomerat. Pelakor yang ada di sampingnya juga syok. Jadi, wanita yang kalian usir itu, sekarang pewaris perusahaan terbesar. Ketiganya terdiam. Rasa menyesal langsung menyergap. Mereka baru sadar, wanita yang dulu mereka anggap rendah, yang mereka perlakukan sebagai budak, ternyata jauh lebih berharga daripada yang pernah mereka bayangkan. Bu Ratna meremas tangannya sendiri. Astaga, apa yang sudah kita lakukan? Kita mengusirnya saat dia hamil tua, sekarang lihatlah, dia hidup bahagia sementara kita. Raka tidak bisa berkata-kata. Hatinya penuh penyesalan, tapi juga rasa takut. Ia tahu, jika berita ini benar, maka tak ada kesempatan baginya untuk kembali. Arini kini sudah berdiri tegak. Dari seorang wanita yang dulu dipandang hina, ia menjadi pusat perhatian seluruh negeri. Hidupnya telah berubah. Ia bukan lagi upik abu yang ditendang keluar rumah, melainkan seorang ibu yang kuat, cucu kesayangan konglomerat, sekaligus pewaris perusahaan raksasa. Namun kisah belum berakhir. Sebab, setelah kabar itu tersiar, orang-orang yang pernah menghancurkan hidupnya kini mulai bergerak, berusaha kembali mendekatinya dengan berbagai cara. Dan Arini harus bersiap menghadapi ujian berikutnya. Apakah ia akan membuka pintu maaf, atau justru membiarkan mereka hancur oleh perbuatan mereka sendiri? Sejak kelahiran Akil Wijaya diumumkan ke publik, media tak berhenti memberitakan tentang Arini. Foto-fotonya bersama bayi mungil dan kakeknya memenuhi halaman depan koran. Berita daring menyebar cepat. Judul-judul mencolok terpampang. Pewaris Wijaya Group akhirnya ditemukan. Arini, cucu hilang yang kini jadi pusat perhatian. Sang pewaris baru lahir, media ramai memberitakan. Nama Arini kini dikenal seluruh negeri. Dari pejabat, pengusaha,
Hingga rakyat biasa, semua membicarakannya. Namun tak hanya publik yang terkejut. Di rumah sederhana tempat Raka tinggal bersama ibunya dan wanita simpanannya, berita itu menjadi badai besar. Raka menatap layar televisi dengan wajah pucat. Setiap kata yang terucap dari pembawa berita terasa seperti tamparan. Tidak mungkin, itu tidak mungkin. Bu Ratna, ibunya, duduk terpaku. Astaga, cucu Tuan Wijaya, pewaris Wijaya Group. Jadi, kita sudah mengusir menantu kita sendiri yang sebenarnya pewaris harta raksasa itu? Pelakor yang duduk manis di samping Raka mendadak gugup. Kalian sudah salah besar. Bagaimana mungkin kalian menyia-nyiakan dia? Kalau aku tahu dari dulu, aku tidak akan. Raka menoleh tajam. Diam kau. Tapi hatinya sendiri terguncang hebat. Ia teringat jelas malam ketika mengusir Arini yang sedang hamil besar, di tengah hujan, tanpa selimut, tanpa barang bawaan. Astaga, apa yang sudah kulakukan? Malam itu, Raka tak bisa tidur. Ia terus mengingat wajah Arini yang basah kuyup dalam hujan. Bayangan itu kini bercampur dengan sosok Arini yang tampil anggun di televisi, duduk di samping kakeknya, tersenyum sambil menggendong bayi. Hatinya diguncang penyesalan. Seandainya aku tak menuruti ibuku, seandainya aku tetap setia padanya, sekarang akulah yang berdiri di sisinya. Akulah yang akan disebut ayah dari pewaris Wijaya Group, bukan orang asing. Bu Ratna pun dilanda ketakutan. Ia sadar betul, selama ini dialah yang paling keras menentang Arini. Dialah yang menyuruh Arini bekerja tanpa henti meski hamil besar. Dialah yang menampar, menghina, dan akhirnya mengusir Arini. Kini, bayangan itu menghantui dirinya. Aku harus meminta maaf pada Arini. Aku harus menjelaskan bahwa aku khilaf, gumamnya sambil menangis. Namun, apakah maaf itu akan pernah diterima? Beberapa hari kemudian, Bu Ratna memaksa Raka untuk menemuinya. Kita harus pergi ke rumah Tuan Wijaya. Kita harus menunjukkan bahwa kita menyesal. Kau suaminya, Rak. Kau masih punya hak untuk dekat dengan anakmu. Raka ragu. Apa mungkin Arini mau menerima kita kembali? Kita harus mencoba. Kalau kita berhasil, kau bisa kembali ke posisi seharusnya. Kau akan diakui sebagai menantu Tuan Wijaya. Bayangkan saja, masa depan kita akan aman. Pelakor yang mendengar itu langsung panas. Lalu aku bagaimana? Bukankah kau bilang kau mencintaiku, Raka? Raka terdiam. Hatinya goyah. Ia memang sudah jatuh ke pelukan wanita itu, tapi kini bayangan Arini yang anggun sebagai pewaris terus menghantuinya. Mana yang lebih berharga? Batinnya bingung. Namun, desakan ibunya lebih kuat. Akhirnya, mereka memutuskan mencari Arini. Hari itu, Arini baru saja pulang dari rumah sakit setelah kontrol bersama Akil. Ia sedang duduk di ruang tamu, menimang bayinya, ketika suara pelayan terdengar. Nyonya, ada tamu yang ingin bertemu. Mereka mengaku keluarga Anda. Arini mengernyit. Keluarga? Begitu ia keluar ke teras, jantungnya seakan berhenti. Di sana berdiri Raka, Bu Ratna, dan pelakor yang dulu menggantikan posisinya. Arini terpaku, tapi wajahnya tetap tenang. Ia tidak ingin menunjukkan keguncangan hatinya. Raka melangkah maju. Arini, ini aku. Aku. Namun sebelum ia melanjutkan, Arini sudah berkata dingin. Aku tidak punya urusan dengan kalian. Silakan pergi. Bu Ratna buru-buru bicara. Arini, tolong dengarkan dulu. Kami menyesal. Kami sadar sudah salah besar. Tolong beri kami kesempatan. Arini tertawa getir. Kesempatan? Kalian memberi kesempatan padaku waktu aku hamil besar? Kalian memberi kesempatan saat aku tergeletak sakit dan tak bisa bergerak? Tidak. Kalian malah mengusirku seperti sampah. Jadi mengapa sekarang aku harus mendengarkan alasan kalian? Raka menunduk, suaranya bergetar. Aku salah, Rin. Aku terlalu bodoh menuruti ibuku. Padahal aku masih mencintaimu. Aku ingin memperbaiki semuanya. Aku ingin bersama anakku. Arini menatapnya tajam. Anakmu? Kau bahkan tak peduli saat anakmu hampir lahir di tengah hujan. Jangan berani menyebutnya anakmu.
Akil hanya punya satu orang tua, aku. Bu Ratna menangis, mencoba mendekat. Arini, tolong, aku sudah tua. Aku hanya ingin melihat cucuku. Maafkan aku, Nak. Namun, Arini mundur selangkah. Wajahnya tetap dingin. Jangan panggil aku Nak. Aku tidak pernah merasa kau keluargaku. Kau hanya orang asing yang dulu menjadikanku budak di rumahmu. Pelakor yang sejak tadi diam akhirnya tak tahan. Arini, kau beruntung sekali dapat semua ini. Kalau saja aku tahu dari awal siapa dirimu, aku tidak akan. Cukup, potong Arini. Jangan sebut kata beruntung. Aku mendapatkan semua ini bukan karena keberuntungan, tapi karena takdir Tuhan. Kalianlah yang beruntung pernah kutemani hidupnya, meski sebentar. Dan kalian sudah menghancurkan keberuntungan itu dengan tangan kalian sendiri. Keributan itu terdengar sampai ke dalam. Tuan Wijaya segera keluar. Ada apa ini? Begitu melihat Raka dan ibunya, wajahnya langsung mengeras. Jadi kalian inilah orang-orang yang dulu memperlakukan cucuku seperti sampah? Raka gemetar. Tuan, kami minta maaf. Kami tidak tahu siapa dia sebenarnya. Justru itu kesalahan kalian, bentak Tuan Wijaya. Kalian memperlakukannya buruk bukan karena kalian tidak tahu, tapi karena hati kalian busuk. Kalau kalian benar-benar manusia, seharusnya kalian tetap menyayangi dia meski dia miskin. Bu Ratna jatuh berlutut. Saya mohon, Tuan, izinkan saya melihat cucu saya. Saya menyesal, sungguh. Namun Tuan Wijaya tidak bergeming. Cucu saya hanya punya satu keluarga sekarang, saya. Dan kalian tidak termasuk di dalamnya. Pergi sebelum saya suruh pengawal mengusir kalian. Sebelum mereka pergi, Arini berbicara sekali lagi. Suaranya tegas, penuh wibawa yang tidak pernah mereka dengar sebelumnya. Dulu kalian memperlakukanku seperti sampah, hanya karena aku miskin. Sekarang kalian datang padaku hanya karena aku kaya. Itu membuktikan, kalian tidak pernah benar-benar mencintaiku. Kalian hanya mencintai harta. Ia menatap Raka lurus-lurus. Kau bilang masih mencintaiku? Cinta macam apa yang tega meninggalkan istri hamil tua sendirian di malam hujan? Jangan pernah muncul lagi di hadapanku. Hidupku sudah lebih baik tanpa kalian. Raka menunduk, wajahnya penuh penyesalan. Bu Ratna menangis, sementara pelakor hanya menggertakkan gigi, merasa dipermalukan. Akhirnya, mereka pergi dengan langkah gontai. Setelah mereka pergi, Tuan Wijaya menepuk bahu Arini. Kau sudah mengambil keputusan tepat. Jangan biarkan mereka masuk lagi ke dalam hidupmu. Orang seperti itu hanya akan membawa luka. Arini menghela napas panjang. Aku tidak akan pernah melupakan masa laluku, Kit. Tapi aku juga tidak akan pernah kembali pada mereka. Aku hanya ingin membesarkan Akil dengan damai, tanpa racun dari orang-orang yang dulu membuangku. Tuan Wijaya tersenyum bangga. Kau kuat, cucuku. Sangat kuat. Arini menatap bayinya yang sedang tidur pulas di gendongannya. Aku tidak akan membiarkan siapapun menyakiti kita lagi. Pertemuan itu menjadi titik balik. Raka, Bu Ratna, dan pelakor gagal merebut kembali simpati Arini. Semua penyesalan mereka datang terlambat. Arini yang dulu lemah kini sudah berdiri tegak, dilindungi oleh kakeknya dan seluruh kekuatan besar di belakangnya. Namun, kegagalan itu justru menyalakan api lain. Pelakor yang merasa dipermalukan mulai menyimpan dendam. Ia bertekad, jika tak bisa meraih posisi Arini, maka ia akan menjatuhkannya. Dan tanpa mereka sadari, jalan menuju kehancuran mereka sendiri baru saja dimulai. Malam itu, setelah ditolak mentah-mentah oleh Arini dan diusir dari rumah megah Tuan Wijaya, pelakor duduk di kamarnya dengan wajah merah padam. Rasa malu menusuk hatinya. Selama ini ia merasa sebagai pemenang, wanita yang berhasil merebut suami orang dan mendapat tempat di rumah mertua. Namun, semua kebanggaannya hancur dalam sekejap. Arini, yang dulu ia hina dan rendahkan, kini tampil sebagai pewaris sah perusahaan raksasa, diliput media, dipuja banyak orang. Aku tidak akan tinggal diam, bisiknya penuh kebencian. Kalau aku tidak bisa naik, maka dia juga harus jatuh. Aku akan pastikan Arini tidak akan tenang selamanya. Pelakor mulai menyusun rencana.
Ia tahu betul kelemahan keluarga Raka, keserakahan. Ia akan memanfaatkannya untuk menghancurkan mereka dari dalam. Sejak gagal menemui Arini, hubungan antara Raka, ibunya, dan pelakor makin renggang. Bu Ratna masih terus memikirkan cucu yang kini hidup dalam kemewahan. Rak, kau harus cari cara agar bisa mendekat lagi pada Arini. Itu satu-satunya jalan agar kita tidak hidup miskin selamanya. Pelakor langsung melawan. Jangan bodoh, Bu. Arini sudah jelas-jelas menolak kalian. Kalau kalian terus memaksa, kalian hanya akan dipermalukan. Lebih baik kita cari cara lain untuk mendapatkan bagian dari kekayaan itu. Raka terjebak di antara keduanya. Tolong, jangan bertengkar. Aku sudah cukup pusing. Aku menyesal sudah mengusir Arini, aku ingin memperbaikinya, tapi sepertinya itu mustahil. Pelakor menatapnya tajam. Jadi kau masih mencintai dia? Raka terdiam. Diamnya sudah cukup menjawab. Bu Ratna mendesah panjang. Kau harus ingat, Rak. Kita sudah kehilangan segalanya. Kalau Arini benar-benar menutup pintu, maka kau hanya akan hidup sengsara bersama perempuan ini. Kata-kata itu membuat pelakor tersinggung. Apa maksudmu, Bu? Kau menyalahkan aku? Padahal justru aku yang selama ini menemaninya, sementara Arini sudah kalian usir. Pertengkaran itu semakin sering terjadi. Rumah mereka yang dulu penuh dengan ejekan pada Arini kini berubah menjadi ladang perdebatan tanpa henti. Diam-diam, pelakor mulai menyusun strategi. Ia mendekati Raka, pura-pura penuh perhatian. Rak, kalau kau benar-benar ingin kembali mendapatkan kekuasaan, ada cara lain. Kita bisa memanfaatkan informasi. Bukankah kau dulu tahu banyak rahasia tentang Arini? Tentang masa lalunya di desa? Tentang kehidupan miskinnya? Raka mengernyit. Untuk apa? Kita sebarkan aibnya. Kita jatuhkan citra baiknya di depan publik. Kalau reputasinya hancur, kakeknya mungkin tidak akan menganggapnya layak sebagai pewaris. Raka tertegun. Ada sisi dirinya yang masih mencintai Arini, tapi ada juga sisi gelap yang didorong oleh ambisi. Aku tidak yakin. Kalau kau tidak berani, biar aku saja yang bergerak, jawab pelakor dengan tatapan licik. Beberapa minggu kemudian, tiba-tiba muncul berita miring di media gosip. Pewaris Wijaya Group ternyata pernah jadi pengemis. Masa lalu Arini, hidup di desa, jadi beban keluarga? Benarkah anak Arini hasil hubungan gelap? Judul-judul itu menyebar cepat, meski tanpa bukti jelas. Foto-foto lama Arini ketika hidup miskin di desa dipajang seolah aib besar. Awalnya, Arini terkejut. Ia merasa marah sekaligus sedih. Mengapa mereka tega? Gumamnya. Namun, Tuan Wijaya berdiri tegak di sampingnya. Jangan khawatir, cucuku. Dunia boleh saja melihat masa lalumu, tapi itu bukan aib. Itu justru bukti bahwa kau kuat, mampu bangkit dari keterpurukan. Arini menghela napas, lalu tersenyum getir. Kakek benar. Aku tidak perlu malu dengan masa laluku. Itu bagian dari diriku. Media besar pun mulai meluruskan berita. Banyak tokoh yang justru memuji perjalanan hidup Arini. Dia inspirasi, kata salah seorang pebisnis terkenal. Dari kemiskinan, ia bangkit menjadi pewaris. Itu membuktikan ia pantas. Fitnah pelakor justru berbalik. Nama Arini semakin harum, sementara gosip murahan kehilangan pengaruh. Kegagalan itu membuat pelakor makin murka. Ia menuduh Raka tidak mendukungnya sepenuh hati. Semua ini gara-gara kau. Kalau saja kau mau membantu, rencanaku pasti berhasil. Raka balik membentak. Sudah cukup. Aku muak dengan semua intrikmu. Aku sadar sekarang, aku salah meninggalkan Arini. Kau tidak lebih dari racun dalam hidupku. Pelakor menangis pura-pura. Jadi kau menyesal memilih aku? Kau pikir Arini akan menerimamu lagi? Tidak, dia membencimu. Kau hanya punya aku sekarang. Namun, kata-kata itu justru membuat Raka semakin sadar. Hatinya hancur, tapi juga dipenuhi penyesalan mendalam. Ia mulai menjauh dari pelakor. Bu Ratna yang menyaksikan itu hanya bisa menggeleng. Kalian berdua hanya membawa kehancuran. Aku sudah tua, aku tidak sanggup lagi. Rumah mereka kini benar-benar kacau.
Sementara itu, usaha kecil yang masih dimiliki keluarga Raka mulai bangkrut. Investor menarik diri setelah tahu reputasi buruk mereka. Orang-orang yang dulu dekat mulai menjauh, enggan terlibat dengan keluarga yang dicap menyia-nyiakan pewaris Wijaya Group. Raka stres berat. Utang menumpuk, pekerjaan sulit didapat, dan ia terus dihantui penyesalan. Pelakor yang awalnya berharap hidup mewah justru terjebak dalam penderitaan bersama mereka. Pelakor pun mulai menyalahkan semua orang. Kalau saja kalian tidak mengusir Arini, aku tidak akan menderita seperti ini. Semua salah kalian. Bu Ratna marah besar. Justru kau yang jadi penyebab semua ini. Kalau bukan karena kau, anakku tidak akan berpaling dari istrinya. Pertengkaran itu akhirnya pecah menjadi kekerasan. Mereka saling menghina, saling menyalahkan, hingga saling meninggalkan. Pelakor akhirnya pergi, meninggalkan Raka dan ibunya dalam kehancuran. Setelah keluar dari rumah Raka, pelakor mencoba mencari cara lain untuk meraih kekuasaan. Ia mendekati lawan-lawan bisnis Tuan Wijaya, menawarkan diri sebagai informan, dengan janji akan menjatuhkan Arini dari dalam. Namun, rencananya berantakan. Lawan-lawan itu justru memanfaatkan dirinya, lalu menyingkirkannya begitu saja. Nama pelakor tersebar sebagai pengkhianat bayaran, membuatnya semakin terpuruk. Ia jatuh miskin, ditinggalkan semua orang, bahkan teman-teman dekatnya. Raka yang ditinggalkan pelakor mencoba mendekati Arini sekali lagi. Ia datang sendirian, dengan pakaian kusut, wajah lelah, mata sembab karena kurang tidur. Arini, tolong, aku sudah kehilangan segalanya. Aku hanya ingin melihat anakku sekali saja. Arini menatapnya lama. Di hatinya ada luka, tapi juga ada belas kasihan. Namun, ia tidak boleh goyah. Raka, aku tidak membencimu. Aku hanya tidak bisa mempercayaimu lagi. Kau sudah menghancurkan semua dengan tanganmu sendiri. Akil tidak butuh ayah yang dulu tega meninggalkannya. Pergilah. Raka terisak. Tolong, beri aku satu kesempatan. Namun, pengawal Tuan Wijaya segera mengusirnya. Arini masuk ke dalam rumah, menutup pintu rapat-rapat. Air matanya menetes, tapi hatinya mantap. Sementara itu, hidup Arini semakin gemilang. Ia mulai dilibatkan dalam rapat-rapat besar perusahaan. Meski masih belajar, ia menunjukkan kecerdasan dan ketegasan yang membuat banyak orang kagum. Akil tumbuh sehat, menjadi pusat perhatian keluarga besar. Media sering menyorot kebahagiaan mereka, menampilkan sisi hangat dari pewaris yang dulu terlunta-lunta. Arini juga aktif dalam kegiatan sosial. Ia mendirikan yayasan untuk membantu ibu-ibu miskin dan anak-anak terlantar, karena ia tahu betul bagaimana rasanya hidup dalam kesusahan. Nama Arini kini bukan hanya identik dengan kekayaan, tapi juga dengan kebaikan dan kepedulian. Tak lama kemudian, kabar buruk datang dari keluarga Raka. Usaha terakhir mereka bangkrut total, rumah disita, dan mereka harus tinggal di kontrakan sempit. Bu Ratna sakit keras karena stres dan menua cepat. Raka yang kehilangan segalanya terjerat utang rentenir. Sementara pelakor, yang dulu merasa pemenang, kini hanya jadi wanita yang hidup dari belas kasihan orang, terjebak dalam lingkaran dendam dan penyesalan. Mereka hancur, bukan karena tangan Arini, tapi karena keserakahan dan kejahatan mereka sendiri. Suatu hari, Arini mendengar kabar itu dari media. Ia hanya tersenyum tipis. Mereka menuai apa yang mereka tanam. Ia tidak merasa perlu membalas dendam. Baginya, melihat mereka saling menghancurkan sudah cukup. Ia lebih memilih fokus pada kebahagiaannya sekarang. Sambil menggendong Akil, ia berkata lembut, "Nak, biarlah masa lalu menjadi pelajaran. Kita tidak perlu membalas dendam, karena hidup sudah memberi mereka balasan yang setimpal." Tuan Wijaya yang duduk di sampingnya mengangguk bangga. Itulah bedanya orang kuat dan orang lemah. Orang lemah membalas dengan kebencian, tapi orang kuat membalas dengan kesuksesan. Kehidupan berjalan terus. Arini kini benar-benar menjadi ratu di dunianya sendiri, dihormati, dicintai, dan dilindungi. Sementara itu, Raka, Bu Ratna, dan pelakor terjerumus ke dalam jurang yang mereka gali sendiri. Mereka saling menghancurkan, saling menyalahkan, hingga akhirnya tidak tersisa apapun selain kehancuran. Dan Arini?
Ia tetap melangkah maju, dengan anaknya sebagai cahaya, dan kakeknya sebagai penopang. Kehidupannya kini penuh damai, jauh dari luka masa lalu. Langkah demi langkah, kehidupan Arini berubah. Dulu ia berjalan dalam lumpur kehinaan, diusir ketika hamil besar, diperlakukan bak budak di rumah suami dan mertuanya. Kini, ia berdiri di puncak kejayaan, disambut sorot kamera, tepuk tangan, dan rasa hormat dari orang-orang yang dulu bahkan tidak pernah meliriknya. Namun, Arini tidak merasa sombong. Ia tahu, semua ini bukan kebetulan. Hidupnya adalah takdir yang berliku, penuh luka, namun juga penuh keajaiban. Di sebuah pagi yang cerah, matahari menyinari halaman rumah besar Tuan Wijaya. Arini duduk di bangku taman, memandangi Akil yang sedang berlari kecil mengejar kupu-kupu. Tawanya riang, matanya berbinar. "Bunda, lihat. Aku bisa tangkap kupu-kupunya," seru Akil. Arini tersenyum lembut. Ia berdiri, meraih tangan putranya, lalu memeluknya erat. "Kupu-kupu itu bebas, Nak. Biarkan ia terbang. Sama seperti kita, dulu Bunda terpenjara oleh rasa sakit. Tapi sekarang, kita sudah bebas." Akil menatap wajah bundanya polos. "Apakah Bunda bahagia?" Arini menunduk, menatap mata anaknya. "Bunda sangat bahagia, karena Bunda punya kamu." Dan di pelukan kecil itu, Arini menemukan kekuatan yang tak akan pernah bisa direnggut siapapun. Tuan Wijaya duduk di kursi roda di teras rumah, memperhatikan cucu dan cicitnya dengan senyum bahagia. Air matanya sering jatuh tanpa bisa ditahan setiap kali menyaksikan keduanya. "Arini," panggilnya pelan. Arini menghampiri. "Ya, Kek? Saya sudah mencari kamu puluhan tahun. Tuhan baru mempertemukan kita di waktu yang paling tepat. Kau sudah melalui neraka, tapi lihatlah, sekarang kau bersinar lebih terang daripada siapapun. Saya bangga sekali." Arini menggenggam tangan kakeknya. "Terima kasih, Kek. Kalau bukan karena kakek, mungkin aku sudah hancur." "Kakek bukan hanya menyelamatkan hidupku, tapi juga masa depan Akil." Kakek menggeleng. "Tidak, Enduk. Kamu menyelamatkan dirimu sendiri dengan keteguhan hatimu. Saya hanya menemukanmu." Kalimat itu membuat Arini terdiam. Ia sadar, benar. Ia yang tetap bertahan meski terpuruk. Ia yang tidak menyerah meski dihina. Dan kini, ia yang memilih untuk bangkit. Malam hari, ketika semua tidur, Arini sering berdiri di balkon, menatap ke langit penuh bintang. Ingatannya kembali pada malam ketika ia diusir, hamil tua, tubuh lemah, berjalan tanpa arah, lalu tertidur di emper toko. Ia bisa merasakan lagi dinginnya hujan, gigil yang menusuk tulang, dan rasa takut yang tak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Namun kini, ia menghela napas panjang, lalu tersenyum. Semua itu adalah bagian dari perjalanan. Tanpa malam yang gelap, aku tak akan tahu indahnya cahaya. Berita tentang Raka, Bu Ratna, dan pelakor masih beredar di media sosial. Raka terjerat kasus utang dan penipuan, hidup sengsara tanpa keluarga. Bu Ratna terbaring sakit, ditinggalkan semua kerabat. Sementara pelakor menghilang entah kemana, meninggalkan jejak aib di belakangnya. Arini membaca berita itu tanpa sedikit pun rasa puas. Tidak ada tawa kemenangan, tidak ada dendam yang terasa terbalaskan. Ia hanya berbisik lirih, "Kalian menuai apa yang kalian tanam. Aku tidak perlu ikut campur." Dan dengan itu, ia benar-benar melepaskan masa lalu. Perusahaan besar milik Tuan Wijaya kini mulai Arini jalankan dengan penuh tanggung jawab. Meski masih belajar, ia membuktikan dirinya mampu. Para direktur dan mitra bisnis yang semula meragukan, kini memberikan hormat padanya. Namun, Arini tak hanya memikirkan kejayaan bisnis. Ia mendirikan yayasan sosial dengan nama almarhum kedua orang tuanya. Yayasan itu membantu anak-anak yatim, ibu-ibu hamil miskin, serta para perempuan yang ditelantarkan keluarga. "Aku tidak ingin ada perempuan lain yang merasakan apa yang pernah kualami," ucapnya tegas saat peluncuran yayasan. Kata-kata itu menggetarkan hati banyak orang. Media menuliskan kisahnya sebagai inspirasi nasional. Dulu disia-siakan, kini menjadi cahaya bagi banyak orang. Arini sadar, balas dendam bukan tentang membuat musuh tersungkur.
Balas dendam sejati adalah hidup bahagia tanpa mereka, membuktikan bahwa dirinya tidak runtuh meski pernah dijatuhkan. Ia memilih diam, memilih tidak menodai tangannya dengan kebencian. Biarlah waktu dan takdir yang mengurus mereka. Tugasnya hanyalah melanjutkan hidup dengan penuh martabat. Suatu malam, Arini duduk bersama Akil di kamar. Anak kecil itu sudah mulai pandai membaca. Ia menunjuk foto lama ibunya yang dipajang di meja. "Bunda, ini Bunda waktu muda?" tanyanya. Arini tersenyum samar. "Ya, itu Bunda ketika masih berjuang." "Bunda kelihatan sedih," gumam Akil. Arini meraih tangan kecil itu. "Iya, Nak. Bunda dulu pernah sedih sekali. Tapi dari kesedihan itu, Bunda belajar untuk kuat. Dan sekarang, kamu adalah alasan Bunda tersenyum setiap hari." Akil memeluk bundanya erat. "Kalau begitu, aku janji, aku akan selalu bikin Bunda bahagia." Air mata menetes di pipi Arini. Ia tahu, perjuangannya tidak sia-sia. Arini berdiri di puncak gedung perusahaannya, menatap kota yang berkilau dengan cahaya lampu. Angin malam menerpa wajahnya, membawa aroma kebebasan. Dulu ia hanyalah seorang gadis miskin, anak yatim piatu, menantu yang disia-siakan, istri yang dikhianati. Namun kini, ia menjadi pewaris, pemimpin, seorang ibu tangguh, sekaligus cahaya bagi banyak orang. Ia menutup mata, menarik napas panjang, lalu berbisik lirih, "Terima kasih, Tuhan. Karena Engkau, aku bisa melewati semuanya. Dulu aku abu, kini aku cahaya." Dan di sampingnya, Akil berlari kecil menghampiri, menggenggam tangannya. "Bunda, ayo pulang. Kakek sudah nunggu." Arini tersenyum, menggenggam erat tangan putranya. Mereka berjalan bersama, meninggalkan malam itu dengan hati penuh damai. Masa lalu sudah terkubur, masa depan terbentang luas. Akhirnya, kebahagiaan sejati bukanlah ketika orang lain menyesal karena menyanyiakan kita. Kebahagiaan sejati adalah ketika kita tetap tegak, tetap berjalan, dan tetap tersenyum meski pernah jatuh. Dan itulah Arini, perempuan yang dulu disia-siakan, tapi kini menjadi cahaya abadi bagi dirinya, keluarganya, dan dunia.